Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika ya badani wa khalis min fitnati sirri washghal bil 'atibari fikri wa qini syarra wasyawishi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta la kuna lahu alaihi sultan amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian jemaah salat subuh rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah di waktu subuh ini yang cukup cepat ya Pak ya. Nggak mudah kita bisa bangun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertama-tama memanjangkan usia kita. Kita masih bisa melek, masih di alam dunia. Jadi kalau ada orang yang melek, tahu-tahu di alam barzah kan gitu ya. Nah kita masih di alam dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula kita masih diberikan, ditetapkan iman Islam kita. Karena syaratnya masuk surga imanan. Syaratnya masuk surga adalah iman. Salawat berta salam mudah tercurahkan atas pemimpin alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, yang berkali-kali mungkin kita dengar atau berulang-ulang kali kita mendengar di setiap khutbah Jumat atau tempat-tempat yang lain. Enteng diucapkan, tetapi hal itu sangat mahal sekali besok di yaumul qiyamah. Nggak ada pertolongan apapun kita besok di yaumul qiyamah kecuali syafaat Rasulullah. Nah di sini kita butuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita baca istighfar, kita mengampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini juga ada seperti biasa, kita ada pertama-tama ada yang memang kurang sehat ini ya. Ibu Mumun Maimunah bin, namanya sama lagi mas saya, Lalan Jailani. Lalannya sama, Ustadz Laninya Jailani. Kemudian yaitu yang kedua Sabrina Hadi Az-Zahra bin Tony Hadi Nur Cahyo. Yang ketiga Budi Susanto bin Abdul Ghaffar gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dalam keadaan kurang sehat semuanya gitu. Kalaupun memang semuanya sudah waktunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan sepeninggalnya mudah-mudahan tidak meninggalkan fitnah bagi orang-orang yang telah hidup kita. Yang kedua ini ada yang calon suami, calon istri, ada yang kedua yang kedua. Yang pertama calon suaminya Agung Dwi Haryanto bin Eko Sabtono beserta calon istrinya Nurina Hasni binti Haji Hasnul Khalid Pasaribu, yang akan menikah langsungkan akad pada tanggal berapa? Minggu depan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilangsungkan akadnya secara lancar, baik, sah secara kacamata syariat Islam dan akad. Nah yang ada dijadikan yang pasangan yang berkah. Mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'azimin wa natubu ilayhi
asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wallahi wa inna yadika wa hidayatika wa ghafaratika lillahi ta'ala wa ila daratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi hidayatu ila anna rasulullah kita syekh Muhammad azza wa ila tajma syekhana Muhammadin wa sallallahu alaihi alaina wa ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'adhibu jannatan wa ila hadratir wa ila ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. Amin dalaku rijironim bidi salami majastadam anjara min muqlatim bidami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ibu sekalian, mengulang sedikit tentang jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12, gitu ya. Jadi salatun lazimatun li ummati. Kata Rasulullah ada 3 hal lazimatun yang memang lazim. Lazim itu sudah biasa. Kita biasa menggunakan kata lazim kan ya. Ini pembahas bahasannya sudah disampaikan, hanya saya ingin ingatkan lagi. Salatun lazimatun di ummati, ada 3 hal yang lazim bagi umatku. Yang pertama yaitu atiyaratu. Tiar ngeramal. Apa? Ngeramal. Jadi memang ada 3 sifat, 3 hal yang memang biasa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita begitu. Ini ngeramal contoh, ini hari apa sekarang? Hari Ahad, hari Minggu atau hari Ahad ya? Ahad apa ini? Ahad kedua, betul.
Coba sih. Kliwon, apa wage, apa pon, pahing gitu ya. Mau sekarang nih Ahad Kliwon gitu. Ahad Kliwon kamu mau usaha, berarti kamu nggak boleh lewat utara. Kalau lewat utara naganya kurang bagus. Gitu. Pernah nggak Pak Bu begitu? Ya kan naganya kurang bagus. Gitu. Feng Shui ya gitu. Jadi mohon maaf itu kan, karena ada hitung-hitungan Jawa gitu ya. Jadi itu nggak boleh. Oh, ini hari Sabtu nggak boleh. Kalau yang namanya hari Sabtu berpergiannya ganjil, harus genap. Itu hal itu pernah betul saya pribadi memang pernah disampaikan gitu waktu masih di Surabaya gitu masih. Nah itu nggak boleh. Jadi dalam agama Islam itu tidak boleh hal itu gitu. Saya punya pengalaman itu pada waktu di Gunung Kawi. Bapak Ibu sekalian paham Gunung Kawi? Oh ya nggak paham ya. Gunung Sahari dekat situ gitu. Jadi di Gunung Kawi itu karena waktu itu di YAIN itu ada mata kuliah medpen, metodologi penelitian. Kebetulan cukup besar lah itu waktu itu SKS-nya itu 3 SKS gitu. 3 SKS. Nah, khusus waktu itu jurusan sastra Arab. Waktu itu sama dosen metodologi penelitiannya itu disarankan untuk langsung terjun ke lapangan, ke laut lah. Ke lapangan gitu. Jadi khusus terjun ke lapangan supaya nggak terjadi biasa kalau di lapangan kan bukan teori ya, bukan hanya di kelas ngitung gitu ya. Nah kalau di Jawa Timur itu punya kebiasaan itu kalau di Jumat lebih, kalau di Jawa Tengah itu Jumat Kliwon gitu. Ini kita biar tahu adat ya, budaya. Jadi kita pun mana yang pilih-pilih. Nah Jawa Timur itu ada yang namanya Jumat Legi. Kalau udah Jumat Legi itu ramai kegiatan ritualnya itu gitu. Nah akhirnya kami pun sepakat untuk mengadakan penelitian di Gunung Kawi itu, daerah Kepanjen, Malang Selatan, perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Nah, saat itu daerah yang kalau yang pernah ke iya kelihatannya sih bukan pernah lagi sering kali. Gitu. Nah di situ ada yang namanya daerah Kepanjen itu kan ada Stadion Kanjuruhan ya, Stadion Malang yang baru dengan bola. Berangkat waktu itu kami itu Kamis pagi jam 6:30. Jadi jam 6:30 hari Kamis pagi, hari Jumatnya Jumat Legi jatuhnya. Jalan gitu naiknya yang namanya mahasiswa nggak punya duit ya nyewanya tuh nyewa truk TNI. Nah, truk TNI dari Kodim. Ini kita berangkat sekian truk sampailah pukul sekitar ya pukul 7:30. Nah kan emang nggak jauh dari kota Malang, nggak jauh. Masuk ke gunung. Ketika masuk saya juga baru kali pertama waktu itu kan melewati hutan belantara gitu ya. Pas masuk ke daerah Gunung Kawinya ternyata kami turun kemudian disambut oleh kepala desa, oleh guide. Nah, kemudian masuk ke atasnya itu apa? Pas paling atasnya itu bangunannya itu layak rumnas. Kalau daerahnya itu gunung-gunung gitu ya belantara, pas kita ke atasnya tuh banyak bangunan rumah mewah bagus gitu. Jadi pakai konblok begitu gitu. Tangga gitu cakep. Kanan kiri itu ada motel, ada hotel, penginapan gitu. Sampai disambut di sana, kemudian ditempatkan ada SD di situ.
SD, bangunan SD, kemudian kami dapatkan di situ ada juga. Kemudian disambut oleh kepala desa pada saat itu. Nah, rupanya setelah itu sore itu, belum sore, ba'dal asar, ba'dal zuhur, itu benar-benar itu mobil-mobil itu banyak yang naik ke atas. Parkirannya itu banyak, di tempat sini satu, tempat sini lagi satu. Itu mobil-mobil yang dari yang bagus sampai yang mewah tuh banyak. Karena kami ini sebagai peneliti harus melihat gitu responden ini yang dari mana, ini yang dari mana kan begitu kan ya, mau tidak mau. Termasuk saya pada waktu itu dengan kelompok saya pribadi itu sama gitu. Pas datang ke sana, jadi Gunung Kawi itu terdapat satu desa terdapat dari 5 dusun. Nah, sore hari ba'dal asar sudah ramai Pak, ramai itu yang namanya. Kemudian saya kan bawa nanya apa maksud tujuan Bapak Ibu sekalian ke sini kan ya, macam-macam. Kemudian ada yang memang pengen ziarah, apa ini macam-macam. Nah, pada waktu ba'da isya itu yang namanya jalan itu begini, susah sekali jalan lewat situ. Padahal tempatnya itu besar, orang itu ya Allah ribuan itu datang ke sana. Mungkin puluhan ribu mungkin ya, itu kan gunung. Kemudian yang saya teliti itu salah satunya itu ini namanya Eyang Sujono, yang makamnya itu Eyang Sujono. Ternyata diteliti itu muridnya dari santrinya Pangeran Diponegoro ceritanya, yang babat alas itu apa ya, yang hutan yang Sujono. Ini yang dijadikan akhirnya. Nah, pas penelitian seperti itu juga, ini kalau pas masuk ke atas, naik ke atas gitu ya, nanti di sini ada gerbang. Gerbangnya ini di sini pendaftaran sama di sini security. Nah, karena kami sebagai delegasi peneliti mahasiswa, jadi bisa minta informasi secara detail. Itu ada yang daftar itu pengen datang ke makom itu. Itu ada yang memang ada yang cuma pakai bunga doangan, harganya sekian. Ada yang bunga pakai bekakak, harganya sekian. Jadi bertingkat-tingkat harganya itu. Gitu. Dan setelah saya tanya itu, penghasilannya itu dalam satu malam pada waktu itu satu malam itu penghasilannya itu 2 miliar. Pendapatan pemasukannya itu 2 M. Masjid Al-Hidayah kalau satu malam 2 M, mau diapain kalau situ? Pindah kita nggak usah ke sini. Penli sudah pindah semua kan? Itu. Dan daftar tamunya saya dilihatin waktu itu. Yang datang bukan hanya orang-orang domestik, bukan hanya domestik. Kalau masih dari Sumatera, Sulawesi itu masih mendingan. Itu yang dari Singapura, dari Thailand, dari luar negeri itu. Itu kan jadi bahan hasil laporan pada waktu itu. Satu. Setelah itu, kemudian ada lagi pada waktu sorenya itu ada satu pohon namanya pohon Dewan Daru. Pernah dengar begini? Nah, ini pohon keramat namanya. Pohon keramat. Yang diyakini itu dipagar. Namun ada kesempatan pintu kecil buat masuk di situ. Yang diyakini oleh orang-orang di situ, bagi yang datang dan memang tujuannya beda. Siapa-siapa yang memang bersemedi duduk di situ kemudian kejatuhan daunnya atau kejatuhan buahnya, maka katanya dia dapat berkah. Benar kan itu? Kemudian kalau orang tersebut tidak memperhatikan, artinya nyuekin tentang daun tersebut, maka dia akan mendapat celaka.
lah gawat amat. Tapi kan tetap saya kan minta ya catat itu. Oh ini namanya pohon dewan daun. Dan itu di situ dijual itu sebenarnya pohon dewan itu gitu. Terus naik lagi ke atas, pemandian itu banyak, pemandian gratis, pemandian itu banyak. Pengen mandi di situ ya Allah subhanallah banyak pemandiannya tuh. Naik lagi ke atas. Nah pas naik ke atas, ini di gerbang, saya naik ke atas gitu ya. Nah di sini nih makom di tengah-tengah, kemudian sekitarnya itu kayak kita tawaf di Ka'bah gitu, keliling begini, tembok. Jumat pagi udah selesai, kemudian saya iseng naik ke atas saya sambil bawa di makom, kemudian di sini sampingnya musola. Gitu. Tapi malamnya sudah datang ke sini, tapi nggak sampai ke musola. Itu yang datang di situ tuh ada yang orang Islamnya, ada orang non Muslimnya di situ. Terus datang, apa hajatnya? Ada yang pengen jual tanah, ada yang pengen jual rumah, ada yang jodoh, macam-macam. Ada yang bawa tanahnya, ada yang bawa kuncinya, gitu, macam-macam. Al-Fatihah. Nah saya di belakang. Ini yang orang non muslim baca apanya Al-Fatihahnya gitu. Nah itu iya itu saya pribadi gitu dasarnya gitu ya, pernah terjadi seperti itu. Udah. Nah gitu. Selesai. Gitu, paginya datang pagi jam 8 9, dinginnya luar biasa. Selesai itu saya ke atas lagi ke tempat tersebut. Makom itu ternyata saya sholat di samping ini, saya sholat duha. Ternyata pas lagi sholat duha ada tuh, mohon maaf, orang-orang ya itu dia keliling. Kalau Ka'bah itu kan kelilingnya kan searah, berlawanan dengan arah jarum jam. Dia enggak dengan jarum jam, jadi ngelilingin di makom. Emang bentuknya begini Pak, bentuknya bulat. Cukup begini. Jadi begini. Sambil megang apa tahu gitu ya. Daun apa? Hah? Saya nggak tahu lagi itu apa. Iya, itu kan emang orang begini. Gitu. Nah, ya Allah, ya begini rupanya ya. Sudah. Ya yang penting saya udah neliti gitu. Nah turun rupanya di turun itu kan ini tempat penginapan nih, di atasnya itu masjid. Setelah masjid itu ada yang namanya kelenteng gitu, kelenteng apa, Jiamsi namanya, Jiamsi. Keduanya itu dari Kuan Im, baru pos yang tadi masuk tuh kita ke atas. Nah di Jiamsi ini namanya anak-anak lagi kosong gitu ya waktunya. Saya duduk tuh di depan kelenteng itu, kan jalan, kemudian di kelenteng saya duduk sini. Kemudian disamperin, ada anak-anak keluar kok dari kelenteng, teman-teman satu kelas gitu, sebagiannya ada keluar. Tuh kan, kok dari mana? Dari Jiamsi. Ngapain? Anak-anak ketawa gitu. Ada apa? Ini katanya, tadi ada ramalan gratis. Namanya mahasiswa, apa yang gratis kan dituju. Maksudnya gimana? Jadi di dalam itu ada ramalan. Kemudian ada kayu nih, bambu isinya itu apa? Isinya itu kayak sumpit begitu, gitu, begini, kata terus dikeluarin, gitu. Kita keluar sama yang tunggu di situ, so lihat tadi ramal, ini begini nih, kamu dikasih kertas gitu, nanti kamu gitu, itu ramalan. Namun ada satu teman saya itu namanya Saifuddin, dia berbuat masjid lagi,
mermos becit di daerah terminal Arjosari Malang. Arjosari Malang. Bukan Syarifuddin, bukan Safiuddin, Safiuddin anak Sidoarjo. Yang lainnya pas lagi begini takut keluar satu, gitu kan? Berhasil yang lainnya dapat apa? Dapat kertas. Pas giliran dia, coba mas, iya giliran saya pak, ya coba tak gitu. Dia cerita, saya sendiri lihat, tak ngeluar, toto semuanya brol, keluar semuanya. Oh mas, coba sekali lagi, keluarin lagi, ketok lagi, pas dikeluarin, keluar semua, tuh yang sumpit-sumpitnya. Terus ketiga kali, kocok, dikeluarin lagi, semua bro lagi. Kalau yang lain atu ya, dia mah semuanya keluarnya. Terus yang lucunya lagi apa? Kata yang jaga, oh gitu, mas, yang sejononya eyangnya lagi istirahat. Eyangnya lagi istirahat, dikata ntar aja sampean mah nggak usah dulu. Allah. Jadi itu tetap nggak boleh gitu. Jadi tetap nggak boleh hal-hal semacam itu, gitu ya. Ini kira-kira nih pilihnya cantik apa enggak nih ya? Ini jodoh nih. Jadi hal-hal semacam itu. Jadi kita sudah diberikan satu jalannya itu pertama istikharah, salat istikharah dan keyakinan yang baik. Kemudian pandangan-pandangan syariat nih baik apa enggak, kan gitu. Lihat untung ruginya. Nah itu jadi nggak sembarangan. Yang pertama tiarah, jadi kebiasaan. Yang kedua yaitu wal hasad. Umatnya Nabi Muhammad itu punya kelaziman sifat hasud. Kalau kagak ngehasud, kalau enggak dihasud. Nah kita mudah-mudahan dari penyakit kayak begini itu jangan sampai punya. Penyakit kita lazim tuh yaitu suka menghasut, nggak suka orang ngelihat senang. Kalau dulu ada istilah itu di SMS suka melihat orang susah, bukan susah melihat orang susah, senang melihat orang susah. Nah paham ya Pak ya. Jadi kita senang melihat orang susah. Nah itu jadi ada lagi susah melihat orang senang. Nah, jadi penyakitnya itu kan gitu. Makanya ada doa tuh, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Terus hasud kita ini bukan ke orang-orang luar, biasanya ke orang-orang dekat. Gitu, enggak seneng tetangga gitu ya. Ganti motor baru. Kayaknya gimana ya? Tetangga kalau istri baru beda. Tetangga lagi ngerehab rumah beda juga. Terus tetangga misalkan anaknya sukses wisuda gitu ya. Coba deh kita tilik-tilik. Nah, kita termasuk begitu. Makanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa Quran nih. Jangan jadikan fi qulubina dalam hati kami ini ghillan. Apa ghillan? Rasa gelik gitu. Rasa hal yang memang tak senang lil ladzina amanu, bagi orang beriman. Kalau orang beriman aja kita enggak senang. Robbana. Jadi jangan begitu. Hasad kullu dzi nikmatin masud. Yang pernah saya sampaikan kemarin tuh. Kalau punya makanan, kalau punya nikmat, gitu ya. Jangan terlalu kita perlihatkan kebahan euforia sekali, nggak boleh. Dalam Islam itu ada batasan. Sedih juga nggak boleh, jangan sedih. Euforia sendiri, terlalu euforia juga nggak boleh. Wasat. Khairul umur awsatuha. Itu. Jadi berhasil dalam sesuatu euforia banget gitu, nggak boleh. Dalam Islam itu keterlaluan itu nggak boleh, baik itu dalam keberhasilan maupun ketidakberhasilan, yang nggak boleh.
hasad gitu. Jadi membuat orang itu jadi hasad. Yang ketiga yaitu suudzon, buruk sangka. Jadi tiga hal ini. Kemudian kemarin saya sampaikan. Kemudian faqala rajulun, kemudian sahabat ada yang nanya, wa ma yudhibna ya Rasulullah mimman hunna fihi. Ya Rasulullah, hal-hal apa yang bisa membersihkan, membuat pergi, menghilangkan tiga sifat ini ketika ada di dalam diri pribadi muslim, umatnya Rasul. Ini bagaimana nih ketika kita punya sifat kayak begitu? Kadang kita kan sadar ya, gitu ya, kita sadar tuh orang kok usahanya berhasil, gua jualan dari kapan kagak laku, gitu. Udah keliling-keliling gak laku-laku, yang lain mah cuma nongkrong-nongkrong di situ disamperin. Akhirnya kan gitu. Kalau punya hati-hati kayak begitu, kamulah kata Rasulullah SAW, idza hasadta fastaghfir. Kalau ente kok punya penyakit hasud dalam hati kalian, fastaghfir, mohonlah ampun kepada Allah. Fastaghfirillah, ampun, astagfirullah, saya nggak mau hasud. Jualan buah di sini, jualan buah di sini, jualan buah di sini. Tahu-tahu datang tuh mobil, datangnya ke yang pertama, nanya banyak nawar, tahu-tahu nggak jadinya, belinya di tengah. Sakit hati. Padahal buahnya sama, seger, harganya pun sama, tapi kok jadinya belinya di tengah. Padahal udah senyum-senyum tuh, udah senyum-senyum memperlihatkan bagaimana menjadi penjual yang baik, tapi tetap ternyata mangkal. Sekali nggak jadi masalah, kedua kali datang lagi gitu. Ternyata hanya juga di yang di A yang pertama, tapi belinya di B lagi, kesel lagi. Aduh gitu, ada kan gitu ya. Ini apa nih, wah kita harus bikin ini nih, jangan-jangan kita lagi dikerjain nih. Ya syukur ya, kalau begitu panggil ya syukur. Nah gitu. Nah kalau hasud, fastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau ada suudzon, dia begini nih orangnya, dia begini nih orangnya. Wala fala tuhaqqiq, jangan kita berikan kenyataan. Maksudnya itu jangan dijadikan kenyataan. Jangan, udah biarin aja. Dah, mudah-mudahan dia nggak kayak begitu. Maksud kita begitu. Mudah-mudahan dia nggak seperti itu. Timbulkan doa, gitu. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau kita tatayur, kalau kita pengen ngeramal, kan gitu ya. Famdi, jangan hiraukan. Hari Sabtu jalan, wah kita ganjil nih. Gimana, nggak ada orang lagi yang mau diajak? Udah jalan aja, Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha, kemudian dan seterusnya. Jadi kita punya jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya, silakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dari cerita di Gunung Kawi gitu ya. Penghasilannya satu malam berapa ya? 2 M. Terus saya tanya juga, Yayasan Gunung Kawi itu punya rumah sampai di London, di Inggris saja ada berapa rumah gitu. 2 M. Ya mudah-mudahan nanti ada 2 M beneran. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah, itu kan usaha-usaha kita ya. Usaha-usaha daripada orang gitu ya. Ini gambaran-gambaran buat kita supaya kita lebih baik. Dan ingat sekali lagi, 3 penyakit tersebut biasanya terkena kepada kita. Jangan katakan kita ini bersih ya. Tapi Rasulullah sudah sampaikan juga 3 jawabannya. Kan gitu ya, banyak istighfar. Ya Allah, biarin itu orang rezeki masing-masing.
itu kan bismillah, nanti juga rezeki saya ada, udah nggak usah hasut, nggak usah iri dengki. Itu jadi begitu kira-kira. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kenapa Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tukhlina wa lana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqan min tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruman wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.